kalau dalam ibadah online, maka kita akan mengikuti ibadah itu secara runut. Kalau kita switcher atau pindah channel, itu kita bukan ibadah, kita sedang nonton. Nah, itu dia. Ibadah online. Saya pikir ini satu topik yang sangat menarik untuk kita bisa diskusikan bersama-sama. Karena itu, hari ini kita menghadirkan narasumber kita. Beliau adalah seorang gembala jemaat dari Gereja Bethel Indonesia yang berada di Gading Serpong dengan nama GBI Racing Star Community. Beliau juga adalah seorang ketua dari Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia di Provinsi Banten. Langsung saja kita sapa Pendeta Doni Susanto. Shalom Pak Doni. Shalom Pak Yusuf. Apa kabar nih Pak Doni? Baik, luar biasa. Waduh, udah lama ya kita nggak ketemu nih. Iya Pak. Di rumah terus nih? Ya, untuk sementara dengan kondisi pandemi ini kita stay at home. Dan juga terima kasih buat kesempatan untuk kita bisa bincang-bincang pada hari ini. Kita juga terima kasih nih Pak Doni dari GBI Sari Bumi Indah. Bapak bersedia untuk jadi narasumber hari ini. Nah, Pak Doni begini. Kita tahu bersama kan Indonesia ini ada di pandemi virus corona yang memaksa kita untuk mengerjakan segala sesuatu dari rumah, ya kan? Termasuk ibadah di rumah, gitu ya. Termasuk ibadah di rumah. Karena kita ibadah dari rumah, bermunculanlah ibadah-ibadah online yang diadakan oleh gereja-gereja untuk memfasilitasiin ibadah bagi jemaat-jemaatnya. Nah, gimana nih Pak Doni nih melihat keadaan ini? Silakan Pak Doni. Ya, sebelum kita bicara tentang ibadah online, kita harus tahu dulu atau kita harus mengerti dulu tentang ibadah. Kalau bisa saya mengutip dalam satu ayat di Alkitab, di dalam Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sebelum kita bicara tentang ibadah online, kita tahu dulu tentang esensi daripada ibadah itu. Jadi kalau kita merunut di dalam Alkitab, ibadah itu pertama kali dimulai sejak Adam dan Hawa. Dengan dia menurunkan bentuk ibadah itu kepada anaknya, Kain dan Habil, sehingga dia mempersembahkan persembahan itu, ibadahnya dia. Lalu runut lagi ke zaman Nuh, di mana setelah banjir air bah, Nuh dengan keluarganya, ibadah keluarga. Tadi kalau Kain dan Habil itu ibadah secara personal, Nuh ibadah dengan keluarganya, mempersembahkan ucapan syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan keluarganya. Lalu runut lagi kepada zaman Abraham, di mana ini kata worship yang pertama kali itu dipakai pada waktu Abraham sedang hendak mempersembahkan Ishak, anak yang tunggal, sebagai korban kepada Tuhan. Di situ kata-kata worship yang pertama kali muncul. Dan setelah itu di zaman Musa, ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan menerapkan aturan-aturan ibadah. Dan itulah pertama kali ibadah berjemaah atau jemaat secara bersama-sama, dan itu memakai satu tempat atau memakai satu lokasi, yaitu kemah Tuhan. Suci, ya. Lalu ketika masuk zaman raja-raja, maka di tempatnya berganti dengan di Yerusalem, di kota Yerusalem, dan tempatnya di bait suci, bait Allah, dan itu seterusnya sampai Yerusalem diruntuhkan, bait Allah diruntuhkan. Maka ketika Israel diaspora, mereka mendirikan sinagog sebagai tempat belajar dan beribadah. Nah, ketika zaman itu terus berlangsung sampai pada zaman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menegaskan kembali bahwa ibadah berikutnya adalah kita tidak berkiblat ke Yerusalem, kita tidak ke gunung-gunung, kita tidak ke Samaria, tetapi saatnya tiba setiap orang yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tidak dipermasalahkan masalah tempat. Iya. Jadi kalau tadi Pak Doni runtut ya dari Perjanjian Lama sampai ke Yesus. Iya. Ya.
di mana Yesus menegaskan bahwa ibadah itu tidak lagi berfokus kepada tempat, ya, tidak berfokus kepada Yerusalem, tapi menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini kan tidak menyangkut tempat ya, gitu ya, Pak Doni. Yang penting kita ngalami Tuhan dan juga hidup dalam kebenaran firman, gitu ya, Pak Doni. Jadi fenomena yang terjadi saat ini juga mungkin itu bagian-bagian yang memang harus dijalanin gereja ya. Kalau tadi ibadah perorangan, terus ibadah keluarga, terus ibadah bersama-sama berjemaah dalam zaman yang Musa tadi ya, Musa, terus berkembang ibadah di sinagog, dan sekarang kita ibadah dari rumah. Nah, ini dia penting. Gimana nih Pak Doni, ibadah online? Oke. Silakan Pak Doni. Nah, kalau ibadah online sekarang begini, kita mau tidak mau sekarang dengan kasus pandemi corona yang mewabah di Indonesia, maka pemerintah menganjurkan untuk semua ibadah atau semua bentuk kebaktian itu diadakan di rumah-rumah atau di keluarga. Karena kenapa? Kita tidak bisa kumpul lagi, Pak. Kita tidak bisa kumpul lagi bersama-sama di satu gedung gereja dengan puluhan sampai ratusan atau ribuan orang. Jadi diarahkan untuk bisa beribadah di rumah masing-masing. Karena itu sekarang gereja pun juga mensiasati bagaimana supaya ibadah tetap jalan dan fungsi gereja tetap bisa melayani umat dengan cara mengadakan ibadah secara online atau live. Bisa melalui ibadah online atau live melalui Facebook, Instagram maupun YouTube channel yang dibuat. Nah, itu disebarkan ke jemaat, ke keluarga-keluarga, sehingga pada jam ibadah yang sudah ditentukan mereka bisa mengikuti melalui media online mereka, melalui apakah itu handphone, melalui komputer atau tab atau laptop dan sebagainya. Mereka bisa beribadah bersama-sama runut dari doa, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan sampai pada selesainya ibadah itu, halnya seperti ibadah di gereja. Di gereja ya, baik Pak Doni. Jadi intinya nggak ada masalah ya kita ibadah online ya. Nggak masalah ya. Justru ini kita lihat bagian dari tanggung jawab gereja ya. Betul. Bagaimana gereja tetap bisa melayani umat untuk memperlengkapi umat lewat ibadah online, kan begitu ya Pak Doni ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak Doni nih. Kalau gereja-gereja yang lengkap ya resources-nya gitu ya, artinya lengkap SDM-nya, terus peralatannya, nggak sulit nih bikin ibadah online nih. Tapi gimana nih gereja-gereja yang SDM-nya kurang, peralatannya kurang? Mereka sih ingin tuh bikin ibadah online, tapi nggak bisa. Nah, ini gimana nih menurut Pak Doni? Apakah mereka ya udah gembalanya bilang udah ikut ibadah online di orang lain aja, atau gimana menurut Pak Doni, Pak? Ya, kalau misalkan suatu gereja tidak memiliki SDM, sumber daya manusia maupun sumber daya media yang mereka miliki, mereka sebenarnya juga bisa mengadakan ibadah bersama dengan cara gembalanya memberikan panduan panduan ibadah untuk minggu ini gitu. Misalkan nanti kita ibadah bersama jam sekian, lagu pujian penyembahnya A, B, C, lalu doa dipimpin oleh kepala keluarga misalkan, lalu khotbahnya ini tentang ini bisa disampaikan melalui kepala keluarganya atau siapa yang melalui itu, dan seterusnya sampai selesai. Jadi membuat panduan. Atau sekarang media kita semua hampir punya panduan yang di print atau apa tadi maksud Pak Doni? Panduannya yang dikirim lewat WA atau gimana? Dikirim melalui WA atau SMS. Kan sekarang kita kalau di print mau nggak mau diajarin Pak. Kalau diajarin nggak bisa bertemu. Berarti lewat SMS, bisa lewat WA ya. Dan sebagainya. Dan atau sekarang sudah bisa merekam melalui handphone. Handphone. Pendetanya rekaman melalui handphone untuk khotbahnya disiarkan ke umat, ke jemaat, dan mereka disertai dengan panduan dan mereka mengikuti secara runut dari awal sampai akhirnya. Oke, bisa dalam bentuk panduan tertulis yang disebar lewat SMS maupun lewat WA ya. Betul. Pasti semua jemaat punya handphone ya tentunya ya. Minimal dalam satu keluarga pasti ada yang punya. Pasti ada ya. Iya. SMS paling nggak pasti bisa lah ya. Baik ya. Oke, Pak Doni. Terus Pak Doni, pertanyaan yang berikutnya nih. Gimana menurut Pak Doni nih? Jemaat-jemaat yang
tadi ya, saya bilang tadi tidak ada ibadah online di gereja. Kita ingin ibadah online juga nih, ya kan? Apalagi anak-anak muda kan. Saya lihat di hasil survei ya, BRC, bilangan riset itu bilang 6 sampai 11 jam sehari itu anak-anak muda generasi milenial itu mengakses internet. Artinya kan mereka ingin. Nah, kira-kira menurut Pak Doni gimana? Boleh nggak sih mereka itu karena gerejanya tidak ada ibadah online, adanya cuma panduan tadi, mereka ibadah online di gereja lain? Menurut Pak Doni gimana nih? Ya, mungkin ini yang menjadi PR buat kita gereja semua, bahwa gereja itu bukan hanya menjadikan jemaat itu sebagai pekerja, tetapi bagaimana jemaat itu menjadi suatu keluarga. Ya, kalau jemaat itu menjadi satu keluarga, maka dia akan memprioritaskan ibadah gerejanya atau keluarganya. Memprioritaskan keluarga dulu ya? Iya, memprioritaskan keluarganya dulu. Nah, setelah itu artinya pakai panduan dulu lah dia ya, gitu ya. Jadi ibadah secara bersama-sama yang diadakan oleh gerejanya, karena menganggap itu sebagai satu keluarganya. Okay. Nah, setelah itu mau suplemen. Nah, suplemen istilahnya tambahan, dia mau akses buka yang lain ya silakan. Tapi kita percaya Pak, kalau misalkan kita menjadikan jemaat itu sebagai keluarga, maka dia akan kembali ke rumah. Oke. Ya. Jadi intinya Pak Doni, yang utama itu ibadah dari lokal dulu ya. Mau itu pakai panduan SMS, pakai lokal dulu. Nah, kalau online di tempat lain itu sebagai suplemen, tambahan saja. Oke, gitu ya Pak Doni ya. Nah, Bapak Ibu, ini penting nih. Ya, yang pertama itu keluarga kita dulu. Kita ibadah dulu di lokal kita menggunakan panduan. Kalau kita tidak ada ibadah online, baru setelah itu ibadah online tempat lain tidak masalah. Jadikan suplemen, gitu ya Pak Doni ya. Nah, Pak Doni yang terakhir nih, boleh nggak sih kita ini ganti channel saat ibadah online? Nah, ini menarik nih Pak Doni. Kira-kira pandangan Pak Doni gimana nih? Jadi kalau menurut saya begini, untuk ibadah secara langsung di gereja maupun ibadah online, kita harus punya pemahaman bahwa ibadah itu kita tahu esensinya apa. Ibadah itu hubungan personal kita dengan Tuhan. Ya kan, melalui penyembahan, melalui mendengarkan firman Tuhan, dan melalui apa yang kita bisa lakukan melalui ibadah seperti halnya di gereja. Nah, kalau menurut saya, kalau dalam ibadah online, maka kita akan mengikuti ibadah itu secara runut. Kalau kita switch turn atau pindah channel, itu kita bukan ibadah, kita sedang nonton. Nah, itu dia. Sedang nonton. Karena jadi kenapa? Bukan ibadah tapi nonton ya? Iya, karena kalau ibadah akan mengikuti secara dari awal sampai akhir. Mulai dari doa pembukaan, nyanyi juga, worship. Iya, pujian sama bareng-bareng, dengarkan firman juga. Ibadah doa penutup, doa berkat, sampai akhirnya juga ya harus ikuti sampai semua. Juga mungkin persembahan kali ya. Nah, kalau persembahan gimana, itu kita serahkan pada gereja masing-masing. Ada yang bisa mencantumkan persembahan melalui rekening, kan nggak bisa langsung melalui rekening, silahkan. Karena ibadah itu salah satu unsur di dalam ibadah itu ada pengorbanan atau sacrifice, ada sesuatu yang dikorbankan. Nah, silahkan bisa memberikan persembahan sesuai dengan gerejanya yang memberikan nomor rekening. Tetapi apabila gereja itu tidak mengadakan, ya itu kembali lagi ke jemaat masing-masing ya. Kembali gereja lokal masing-masing. Cuman yang pasti namanya ibadah itu di dalamnya ada doa pembukaan, ada pujian penyembahan, ada firman, ada persembahan. Nah, jangan lupa tuh ya. Terus ada doa berkat. Nah, jadi kita ikutin dari awal sampai akhir. Kalau misalkan kita pindah-pindah channel, itu bukan ibadah. Nah, garis bawah itu nonton namanya. Nah, ingat ya, kita ini ibadah bukan nonton. Jadi semua harus diikuti dari awal sampai akhir. Karena ini memang fenomena baru buat kita, Pak. Memang kita menyesuaikan, tetapi ya kita percaya kita bisa menyesuaikan ya. Karena Tuhan berikan kita juga roh ketertiban, kan begitu ya, Pak Doni. Baik, Pak Doni. Sekali lagi terima kasih nih buat waktunya ya, bisa mengunjungi YouTube channel GBI Sari Bumi Indah. Nanti kita ketemu dalam tema yang lainnya, Pak Doni. Sedia ya Pak Doni? Siap. Sambil ngopi-ngopi kita ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, demikian diskusi kita mengenai
ibadah online bersama Bapak Pendeta Doni Susanto. Tuhan Yesus memberkati. God bless.